Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi nih. Ini Kemarin- syuting yang ketiga ya. Tiga ya. Tiga ya. Ya makanya Tiga tadi kali kenapa gue bilang tadi Mana ada salahnya dikit, agak sedikit religius karena ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan kemarin. Kita ada dua kali ya. Dua kali Ya kemarin itu kan yang pertama tuh kan ada kejadian yang ibunya di Ya. luar Nurul lah ya. Eh, Akhirnya kita sempat cross check juga dari device atau ada suara-suara bocoran, ternyata memang nggak ada gitu. Nah kemarin itu sempat syuting lagi Ya. yang kedua, sempat syuting karena di video yang pertama kan kita nggak yakin ya, takutnya ada Emang kesalahan dari si Iya. mikrofon atau misalkan si kamera kita ya, lah ya. teknis lah ya. Kita kan kemarin sempat bikin video yang kedua, make sure lah takutnya memang ada kendala di teknis. Ternyata sama guys. Nah ini syuting yang ketiga. Berulang ya. Iya. Kejadiannya berulang. Jadi kita rekaman nih, udah rekaman, terus tiba-tiba si apa namanya audio mati nyala. Dan kejadian itu sama. Jadi audio tuh. Menitnya hampir sama ya. Iya. Jadi Menitnya sama. selang gitu. Jadi muncul suara hilang lagi, muncul suara hilang lagi. Dan pasti nge-lag videonya patah-patah. Jadi delay, lebih Iya, delay ya. Lebih delay. Lebih parah dari yang sebelumnya guys. Iya. Jadi. Ini kita retake ulang nih ceritanya ya. Dan ini juga nggak tahu tayang nggak ini. Mudah-mudahan bisa tayang ya. Nah, Haruslah. ya, soalnya ya emang ya ternyata memang bener adanya gitu. Kalau yang berbau mistis tuh jatuhnya jadi ke crash filenya. Filenya pasti crash. Ya, kan kebanyakan ada beberapa YouTuber luar lah ya, atau Iya. YouTuber di Indonesia. Memang banyak yang ngalamin kejadian ini kan. Iya, Kayak betul. misalkan videonya crash, Iya. atau misalkan si audionya kena gangguan. Nah, iya. Dan Ternyata kita ngalamin sendiri guys. Iya. Ngalamin sendiri nih. Gue sendiri kan awalnya kan termasuk orang yang lumayan skeptis Skeptis ya. kayak gitu. Akhirnya gara-gara video ini yang ngalamin juga gitu. Itu makanya. Nah, Ya. jadi langsung aja lah kita ceritain kejadian kayak gimana. Cerita ini dimulai dari awal lagi. Silakan Mas. Oke, jadi awal gua itu sebelum lahir nih ya. Ya, belum lahir. Aku jauhan ya. Sorry. Masih jadi rencana ilahi. Bagaimana dari awal kehidupan gua nih? Oh, enggak. Dari awal kejadian ini gimana? Silakan. Ini tepatnya beberapa tahun ke belakang lah ya. Gua kan nggak akan nyebutin tahunnya. Tepatnya beberapa tahun ke belakang, itu tuh gua ada undangan interview. Undangan interview di salah satu perusahaan di Indonesia lah. Ya iyalah. Oh, Kita iya. kan di Indonesia ya. Oh iya. Barangkali kita di luar ya. Jadi ada salah satu undangan interview. Tepatnya di salah satu kota, kita nggak usah sebutin Jakarta gitu ya. Anjing, disebutin itu. Ya di Jakarta. Karena kan kondisi gue kan di Bandung ya. Nah, Nah, jadi gue berangkat itu kurang lebih sore. Gue berangkat sore, nyampainya kurang lebih sore juga. Wah, gimana Oke, coba? pintu Doraemon. Berangkat jam itu 1 sendiri? jam 2-an lah. Sendiri, gue berangkat sendiri. Oke. Berangkat sendiri. Jadi gue tuh awal tuh nginep di rumah teman dulu. Di kosan teman, di kosan teman. Oke. Karena kan gue di Jakarta tuh ada teman kan, Oh iya. ada teman. Jadi gue nginep di sana. Buat budgeting lah ya intinya ya. Ya meminimalisir budget ya, perantauan. Ya itu. Karena kan emang lagi terbatasnya tuh budgeting itu. Jadi gue ngawet duit lah. Oke, kok ceritanya? Jadi udah nyampe Jakarta, gue nginep, gue ngobrol-ngobrol sama temen, nggak ada kejadian apa-apa itu, ini masih cerita biasa. Oh iya. Biasa. Terus gue nginep, ngobrol sampai malam sama temen. Besoknya pagi-pagi itu gue interview. Oke. Pagi-pagi interview. Gue interview dari jam 9 jam pagi. Itu sampai ke siang. Oke. Beres istirahat ke jam 2-an. Normal lah ya. Masih kayak normal, gitu. itu masih normal. Terus setelah jam 2 anjing. Tenang. Setelah jam 2 karena gue kan ada yang sama-sama merantau. Pas gue interview ada yang sama-sama merantau. Oh iya. Ada yang dari luar kota juga. Terus gue kenalan segala macam. Akhirnya kita beres interview itu kita ngobrol. Kita ngobrol bareng-bareng. Berdua sih nggak bareng-bareng.
Ya maksudnya bareng Ya, lah. ngobrol berdua. bareng lah ya. Ngobrol bareng di salah satu tempat di Jakarta lah. Masih dekat-dekat situ juga. Dekat-dekat situ. Kita ngobrolin, ngebahas tentang kerjaan. Masih tentang kerjaan. Terus ada yang menyinggung bahas tentang binom skui. Oh, Binom skui nih. di dunia tradingan. Jadi bahas-bahas binom skui. Oh, dulu tuh masih marak-maraknya. Iya, itu lagi hype-hype-nya tuh. Iya, iya. Lagi hype-hype-nya tuh. Tiap Ada lihat, kucing, Bre. tiap story, wah, ada mau ikut ini sini. kita biar mencegah nih. Ah, iya, iya. Nah, terus? Nah, gue bahas binom skui karena kan emang lagi hype banget kan. Lagi zaman-zamannya istilahnya belum ada yang ketangkep lah. Si afiliatornya gitu ya. Oh, iya. Gue ngebahas itu, terus tiba-tiba ada salah satu bapak-bapak itu ngedatengin kita berdua. Orang gak dikenal. Nggak kenal sama sekali. Oh, Gue kira kasirnya kan, masa kasirnya bapak-bapak gitu. anjir. Terus? Enggak lah. Jadi ngedatengin. Terus beliau nanya nih, lagi bahas apa? Oh, ini Pak, gue lagi bahas binom skui. Dia tuh nanya, ini apa? Nanya segala macem. Karena kan emang gue sama teman gue itu yang baru kenal itu, sama-sama udah main tuh udah lumayan lama. Sih, Oh, iya. Ya, lumayan mengikuti si Kens gitu kan. Anjir. Ya, silakan. Setelah itu akhirnya kita bertiga tuh ngobrol tentang si binom skui itu. Ini masih normal. Iya. Nggak ada kejadian apa-apa. Beres, akhirnya gue nyari hotel kan. Kan nggak mungkin nginep di temen gue lagi. Iya. Lebih Kasian kayak juga, gitu kan. Lebih ke nggak mikir nanti. Kalau gue numpang lagi gitu kan, makanya akhirnya gue nyari hotel. Malam ya, gue bisa lah tidur di hotel segala macam. Nah, terus kan ada interview lanjutan. Iya. Jadi yang pertama itu interview biasa sama si HRD-nya. Nah yang kedua ini besoknya itu psikotes. Psikotes. Ah, rusak lagi anjing. Yang hari keduanya psikotes itu sama. Itu gue jam 9-an berangkat, jam 8 berangkat dari hotel, karena kan dekat hotelnya. Dekat si tempat interview juga. Berangkat, nyampe kurang lebih jam 9 kurangan. Gue psikotes segala macam. Terus nanya nih, ada bukan kejadian aneh ya? Gue kan nggak cerita sama si bapak-bapak yang kemarin. Iya. Gue nggak cerita gue mau interview di mana, cuman si bapaknya sempat tanya dari mana. Gue jawab dari Bandung. Terus temen gue emang dari Jawa kan. Ya udah ini ngobrol psikotes. Nah ini yang menurut apa ya dibilangnya entah aneh entah ya agak freak juga gitu ya. Terus tiba-tiba ada manusia bapak-bapak. Jadi beres gue psikotes itu agak siang. Terus yang anehnya si bapak-bapak itu tuh ada di depan kantor pas gue beres psikotes. Jadi kayak ngikutin. Oh. Kayak ngikutin. Itu Udah tiba-tiba mulai ada ganjil lah gitu ya. Ya, buat sih tapi tanpa naruh curiga ya. Iya. Kayak misalkan, oh ini orang ini kayak emang pengen lebih dekat kenal sama gua, entah suka gitu ya. Iya, anjir. Agak belok kan. Dia lebih masih berpikir positif ya, mungkin lagi penasaran sama yang kemarin itu. Karena obrolan kemarin seru gitu ya. Iya. Oh, pengen ngobrol lagi kali. Iya. Dan makanya ya udah. Gua turunnya bareng sama temen yang kemarin tuh. Turun bareng, jalan, pas begitu nyampe depan, gua kayak kenal. Temen gue juga sempat ngomong, bro itu yang kemarin ya? Terus gue lihat, oh iya kayaknya. Tapi nggak gue samperin. Karena ya udahlah, maksudnya ya mungkin pikiran gue ya waktu pada saat itu ya mungkin emang tinggalnya dekat situ. Kalau nggak memang ada perlu juga ke kantor itu. Iya, gitu. ada keperluan juga lah ya. Makanya gue nggak gimana kan. Pada akhirnya gue jalan ngelewatin si bapak itu kan, terus tiba-tiba nyamperin. Teman gue itu emang kan mau langsung balik. Temen gue tuh udah langsung berangkat lah. Jalan duluan itu pisah kan. Pisah sama gue, pisah. Terus bapak itu nyamperin. Nah ini buat kalian tetap hati-hati lah ya. Mau merantau kemanapun tetap waspada lah. Boleh berpikir positive thinking, cuman ya tetap aware aja lah.
Karena kita nggak tahu lingkungan sekitar itu kayak gimana kan. Jahat atau enggaknya gue nggak tahu kan, kita nggak tahu nih. Makanya pas begitu udah gue jalan ke depan, gue tuh di tepak anjir apa sih bahasa Indonesianya? Di toyor. Ya dipukul lah gitu ya. Iya, kayak digini lah gitu. ditepuk. Ditepuk lah. Ditepuk si pundaknya. Itu gue ngeblank. Oh. Kayak dihipnotis. Udah ngeblank, gak ingat sama sekali. Langsung kosong aja gitu pikiran. Gue ngeblank hitam, udah. Oh. Ngeblank. Kayak gak punya pikiran gitu. Gitu. Gue ngeblank hitam, nggak tahu. Cuman emang samar-samar. Gue itu dibawa ke suatu tempat. Gue masih agak-agak ingat tempat itu. Pokoknya si ruangannya putih semua. Entah ruko, entah kafe, cuman emang ada tempat duduk. Itu putih semua. Gua nggak ingat. Gua kira di surga gitu kan. Mana ini? Gua aneh juga gitu ya. Di tempat yang putih, cuman emang gua nggak ingat sama sekali. Cuman yang sempat gua denger samar-samar itu ambil HP-nya, ambil ininya gitu ya, gitulah pokoknya. Cuman emang gua nggak sadar full. Nggak sadar full. Jadi jadi kalau pandangan sama pendengaran itu masih ada samar-samar. Oh. Cuman nggak pas kayak awal. Kalau awal kan ngeblank tuh, ngeblank hitam terus. Ya kosong aja udah. Oh. Kosong banget. Sampai sekarang kosong nih. Terus? Setelah itu entah pokoknya agak sorean kalau kata orang Sunda tuh saritna. Oh iya. Dekat-dekat maghrib lah. Menjelang maghrib lah. Ya. Menjelang maghrib lah. Menjelang maghrib, gua itu tiba-tiba duduk di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu anehnya gitu ya. Maksudnya gini, kan secara logisnya, kalau misalkan ada orang yang duduk pinggir jalan, kan takut kenapa-napa ya. Iya. Ini nggak ada yang ngedatengin sama sekali. Jadi gua duduk, terus itu pikiran masih samar-samar. Oh, pikiran masih samar-samar apa? Penglihatan masih samar-samar, pendengar masih samar-samar, terus masih sempoyongan juga. Iya. Karena masih dari efek hipnotis itu ya. Iya. Terus gua nggak sadar. Maksudnya nggak sadar tuh ternyata barang-barang gua hilang semua. Entah itu dompet, handphone, tas, celana dalam gua gitu kan. Hilang juga. Tapi yang gua bingung gini deh. Gua kan pernah ikut juga ya kayak ke pelatihan hipnosis kayak gitu kan. Yang namanya hipnotis itu sebenarnya bisa bekerja itu kalau misalnya saling percaya. Ya gue hipnotis dulu nih, lo percaya sama gue, itu nggak bisa. Ya itu makanya cuman entah karena emang mungkin guanya lagi banyak pikiran kali. Ya mungkin ada kayak ya dicampur sama magic juga sih. Kayaknya. Soalnya kan apa ya? Yang gue pelajari gitu ya, setahu gue gitu ya. Itu tuh bekerja tuh kalau misalnya saling percaya, atas dasar saling percaya. Kebanyakan gitu. Soalnya gue juga pernah di hipnosis kayak gitu waktu di seminar itu. Gue tuh sadar, cuma emang ngikutin aja gitu. Iya, setiap apa yang dibilangin. Iya, nggak sampai kayak yang lu bilang tadi, sampai kayak gelap lah, kosong semua kayak gitu. Gue ngeblank banget. Nggak ingat sama sekali, Pokoknya pas udah duduk, ya terus suasananya udah mulai agak gelap kan, agak gelap. Gue masih sempoyongan, si pandangan sama pendengar masih samar-samar ya, ini gue jalan aja. Oh, iya. Jalan. Nah ini mulai ada misi sedikit lah ya. Yeah. Jadi tuh jalan. Terus udah mulai agak sadar. Karena kan gue ke Jakarta tuh cuman bekal berapa ratus ribu, gue lupa gitu ya. Ya uang saku. Nah, buat uang saku kan buat ongkos juga kan. Akhirnya udah mulai sadar. Gue kan biasa kalau bawa tas gitu kan. Ya, tas ransel ya. Tas ransel. Gue tuh di jalan sama gitu. Gini kan. Oh, udah jadi masalah memori ya? Iya. Segini ya. Lah, kok nggak ada gitu kan ya? Hilang. Kok nggak ada anjir hilang? Goblok. Tiba-tiba nggak ada. Terus ya gue kan. Oh, berarti itu kondisi udah sangat sadar ya? Udah lumayan sadar. Iya, sangat sadar. Oke. Pas nggak ada. Terus gue apa namanya? Raba-raba saku gitu ya. Dompet nggak ada, handphone nggak ada. Pokoknya dicari-cari lah. Wah, duit nggak ada. Ini ada? Ada. Oh, ada. Aman. Itu aman nih, aset cuy. Aman ya. Oh, berarti
udah sempat mulai sadar, ngecek apa yang nempel di badan itu udah nggak ada semua. Udah nggak ada. Dengan nyisa baju aja. Baju sama celana itu masih sempak, masih dipakai. Alhamdulillah. Dagunya kan dia jadi homeless kayak gitu kan. Anjir, gua nggak ditelanjangin guys. Oh iya, aman-aman. Masih baju masih nempel lah ininya. Masih baik buat itu orang. Nah, masih aman semua. Terus ya anggota badan alhamdulillahnya gitu ya, masih nempel juga lah. Oh iya. Masih nempel. Kan Apalagi- takut ya tiba-tiba iya. pas begitu mau salaman seperti hilang gitu kan. Apalagi aset itu. Oh ya, aman. Ini gue jalan masih setengah sadar. Nah ini terus tiba-tiba ada yang bisikin persis di telinga kanan kiri gua. Gak tahu siapa itu. Kita nggak berwujud. Oh. Cuman bisikan doang. Entah bisikan setan gitu, entah Oh, iya. bisikan Abin Slot gitu. Anjir. Berarti sempat ada kayak yang ngebisikin gitu ya. Nah, jadi ada yang bisikin. Kayak, maksudnya kan kalau misalkan biasanya ya, yang gua tahu ya, kalau misalkan ada yang, istilahnya gini, ketawa kunti lah. Enggak, maksudnya ini aja, misal gitu ya. Gua Kan kira kalau yang ketawa- bisikin suara kunti Enggak, kan, anjir. ngeri juga anjir. Kalau ketawa kunti kan kalau misalkan suaranya dekat, berarti Jauh. kuntinya jauh. Gitu. Oh iya, iya. Nah, Gua pernah denger itu kayak gitu. Nah, kalau misalkan suaranya jauh, berarti kuntinya dekat kan? Iya. Dari sebelah atau belakang gitu kan? Nah, tadi depan. Iya. Itu gua ada sempat dibisikin. Cuman emang pakai bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia gini. Bang, kalau mau arah ke Bandung, lurus aja. Cuma gitu doang. Iya. Cuman pakai bahasa Sunda. Cuma kalau bahasa Indonesia kayak gitu. Kalau mau arah ke Bandung, jalannya lurus aja, nggak usah kemana-mana. Cuma gitu doang. Ya udah. Akhirnya gue turutin. Gue jalan sampai nemu ke malam. Itu badan udah mulai capek. Terus gue nemuin salah satu masjid. Nggak tahu di daerah mananya. Iya. Cuman gue masuk ke salah satu masjid. Di situ karena gue haus nih, karena kan terakhir gue makan minum tuh sarapan lah ya, pas di hotel. Pas di hotel Psikotes juga sempat coffee break. Cuman emang ya namanya coffee break bukan makan kan. Iya, coffee. Coffee break. Akhirnya gue masuk salah satu masjid karena gue haus, gue minum. Udah itu langsung tidur. Kan di masjid itu tuh si dalamnya kebuka sedikit, jadi bisa masuk kan. Iya. Terus pagarnya itu emang agak kebuka. Nah terus gue nggak tahu jam berapa, kayaknya sih dekat-dekat subuh. Kan biasanya kalau misalkan sebelum adzan subuh tuh ada apa sih namanya? Adzan awal. Ada awal kan, Iya. awal subuh. Nah itu tuh ada bapak-bapak. Kayaknya warga situ kayaknya ya. Ya jamaah situ lah ya. Nyamperin ke gue, Bang, mau sholat? Cuma nanya gitu doang. Terus gue nanya, Pak ini udah subuh? Ya, saya mau adzan dulu. Abang dari mana? Saya dari Bandung. Mau kemana? Mau ke Bandung. Kata gue tuh. Oh, ya udah. Ngomong gitu ya udah. Ya udah. Acuh, Anjing acuh. dicuekin gue anjir. Dia fokus ibadah, fokus ibadah. Oh ya udah. Udah akhirnya beliau ngambil air wudhu, gue juga sama kan. Ngambil air wudhu. Udah itu sholat. Udah sholat. Terus dia sempat tanya lagi. Bang mau ke Bandung kan? Iya, tinggal lurus aja. Udah gitu dong. Lurus aja, ngikutin jalan. Oh iya Pak, gua maksudnya ya mungkin ya si bapaknya bilang si bapaknya mungkin pernah ke Bandung juga, makanya gue ya udah turutin aja. Tapi bentar deh, di situ kan posisi kan lu nggak bawa kendaraan kan? Dia nggak sempat nanya atau apa kek? Agak. Atau mau naik apa? Agak. Terus yang anehnya, gue tuh sholat Oh memang berdua. acuh mungkin bapaknya ya? Enggak, ya emang acuh mungkin ya. Iya. Cuman yang anehnya tuh gue sholat cuma berdua Cuk. Berdua. Itu masjidnya memang di akses jalan utama atau dalam pelosok kayak gitu? Atau misalnya kayak Jadi pemukiman gitu? ada dekat pemukiman, emang pinggir jalan masjidnya. Pinggir jalan. Oh. Dekat pemukiman juga. Cuman ya secara kalau misalnya kalau dipikir gitu ya, masa sih subuh cuma berdua? Iya, biasanya kan kayak Ada lah, itu. jamaah subuh tuh kan justru lebih banyak dibandingkan zuhur atau asar. Iya, Jadi sampai saat cuma berdua. Akhirnya ya, gue turutin tuh kata-kata si bapak itu. Akhirnya gue jalan.
Ini ada bisikan lagi. Sama, bisikan yang sama di hari yang sebelumnya kan. Ya kalau di bahasa Indonesia sama pokoknya. Bang, kalau misalkan mau ke Bandung, arah Bandung, lurus aja ngikutin jalan. Berasa kayak pakai TWS, pakai Maps ya? Iya, makanya kan itu tuh di kiri kanan tuh jelas banget. Iya ya. Jelas banget. Kan misalnya kalau misalkan kita bisikin ada gitu kan ya. Iya. Ini enggak, kayak ngomong biasa. TWS invisible. Anjir. Oh, jadi ada yang ngebisikin buat nunjukin arah jalan gitu. Ya. Yang nggak tahu itu siapa. Ya. Nah. Hanya gue jalan. Itu badan udah mulai lemes kan. Udah mulai lemes. Terus, nah ini gue ketemu sosok lah ya. Satu sosok lah. Gue nyebutin satu sosok aja. Gue gak akan sebutin sosoknya. Karena ini, sorry guys ya, kepotong nih. Karena tiap gue nyebutin sosok ini, hilang nih suara kita. Bener sih, bukan suara gue di audionya hilang nih. Iya. Terus tiba-tiba nge-lag. Ya, filenya nge-crash lah. Jadi kita alihkan aja namanya dengan sosok. Ketemu suatu sosok, terus si sosok ini bilang, tapi wujudnya orang. Maksudnya kan orang normal gitu. Orang normal. Kan takutnya gitu ya, orang-orang, ini sosok apa? Sosok jengkol gitu kan. Enggak, kok ini sosoknya masih sosok manusia. Sosok manusia guys. Ketemu satu sosok, terus si sosok itu tuh bilang, kurang lebih sama lah kalau di bahasa Indonesia-in. Bang, mau kemana? Ke Bandung. Oh, ke Bandung mah kesini aja. Lurus aja, jangan lihat kiri kanan. Bilangnya gitu doang. Terus saya ingat gue pada saat sebelum gue ketemu si sosok ini, gue nggak lewat jalan tol. Jadi gue lewat jalan biasa. Oh, jalan kelas 1 biasa. Jadi kan kalau misalkan dari Jakarta lewat jalan biasa, paling tembus Purwakarta, terus ke Padalarang, baru Cimahi kan. Ini seingat gue ya, gue nggak lewat jalan tol. Terus setelah ketemu satu sosok itu, gue jalan-jalan. Nah ini, capek gue hilang, haus gue hilang, lapar gue hilang. Kayak digendong jin tuh. Gue jalan kayak terbang tuh. Kayak dapat booster tambahan. Kayak naik Unicross kan? Wah. Enggak deh. Tapi sepenglihatan gue sama sependengaran gue pada saat itu, gue jalan emang fokus tunduk. Tapi kan gini, sorry. Kalau misalnya orang ya, mayoritas orang kalau misalnya ada yang bilang, contoh kayak yang tadi dibilang sosok tadi itu jangan lihat kiri kanan. Biasanya orang kan penasaran. Iya. Ada apa? Gua enggak. Lu sendiri enggak? Kagak. Udah kayak pakai kacamata kuda aja. Udah gue jalan aja. Jalan. Terus emang apa ya? Pokoknya kayak dari awal ada bisikan itu tuh kayak di-guide. Lu kesini mah kesini aja. Nggak usah kayak yang lain. Si pikirannya ya, pikiran guanya kayak ke guide sendiri. Jadi udah langsung fokus. Iya, fokus situ. Udah langsung fokus ke situ. Akhirnya gue jalan, pokoknya si tubuh itu serasa ringan lah. Ringan banget malah. Capek sebagainya itu hilang. Gak ada, kayak naik awan kinton anjir. Wajir. Mencari kitab suci. Iya. Jadi kayak melayang sama nggak ada rasa capek aja kayak gitu. Itu hilang semua. Pokoknya haus, lapar, capek, sakit badan tuh nggak ada semua. Hilang semua. Hanya gue jalan sampai ketemu malam lagi. Anjir, lupa juga ya jalan. Makanya anjir. Kalau lomba maraton ya menang gue. Bukan maraton lagi, itu udah bawa obor olimpiade aja. Anjir. Menang gue. Nah, terus akhirnya gue ketemu salah satu sosok yang tadi gue temuin. Dua kali ketemunya. Ketemu lagi gue nih si sosok itu tuh. Gue ketemu, dia cuma bilang gini, Bang mau kemana? Tetap jawaban gue sama kan, mau ke Bandung. Oh, nanti dari sini lurus, ada batu, nanti duduk di situ. Tungguin, nanti ada yang jemput. Tapi lu sadar gitu, itu orang yang sama sebelumnya? Gue sadar. Sadar. Gak sempat kepikiran, ibaratnya kan tadi dia yang nyuruh lu ke sana kan, ke arah sana. Lu jalan tuh. Udah sampai di satu titik, ketemu dia lagi,
nggak ada kepikiran aneh gitu atau gimana? Agak. Ya itu yang gue bilang tadi. Jadi pikiran gue tuh kayak digait langsung, kayak diarahin. Diarahin, ya lu kalau mau jalan sini aja, gak usah ke yang lain gitu. Oh. Dan akhirnya gue nurutin kata-kata si sosok itu kan. Gue nurutin, jalan. Akhirnya ada nemu salah satu batu, nggak terlalu gede sih, ya cukup buat duduk lah. Dia bukan buat duduk sila gitu ya. Dan ntar dikira petapa gue. Oh, satu batu cukup untuk istirahat lah ya. Iya, jadi buat duduk doang gitu, duduk kayak nongkrong gitu lah. Tapi batu itu memang batu yang udah dibentuk kayak kursi gitu atau Agak, benar? batu biasa kayak pinggir jalan. Pinggir jalan biasa. Oh iya. Jalan biasa. Gue duduk, karena gue kayak ingat kata-kata si sosok itu, jadi gue duduk, nanti ada yang jemput. Wah, ini malaikat nih. Oh iya, juga aja. Enggak lah. Lainnya gue duduk di situ, terus sesuai apa yang dibilangin sama si sosok itu ada yang gue jemput pakai mobil. Warna putih lagi mobilnya. Gue masih ingat itu Kijang. Kijang Innova warna putih. Oh. Gue masih ingat. Datang tuh, terus dibukain kan pintunya. Oh, mau kemana? Ke Bandung, Pak. Ya udah yuk, bareng yuk. Gue bareng. Lo gak sempet gak kepikiran kayak ini orang niat jahat atau gimana? Agak. Soalnya gini ya, sorry gue potong. Nenek gue tuh pernah ada kejadian sama persis kayak gitu di daerah kota Bandung lah. Nenek gue tuh baru pulang dari bank. Tiba-tiba ada orang yang nanyain alamat. Alamat ini kemana? Ya nenek gue bilang lah, ini ke arah sini. Oh, ibu bisa antar nggak? Nggak bisa, saya buru-buru. Tiba-tiba ada mobil nyamperin, Bu mau ke daerah sini ya sama bapak itu. Nah, masuklah tiba-tiba nenek gue tuh. Nggak tahu kenapa, jadi tiba-tiba kayak nurut aja gitu. Itu ya mungkin kurang lebih sama kayak ya. Iya. Habis ya. Nah, makanya tadi kejadian lu kayak gitu, nggak kepikiran kayak gimana gitu? Agak, gue naik-naik aja. Karena emang nggak tahu kenapa pikiran gue tuh fokus disuruh kesini, disuruh naik ya naik, disuruh nunggu ya nunggu gitu. Udah nggak ada pikiran lain-lain kayak misalkan yang tadi lo bilang gitu ya. Oh, ini orang takut jahat nih, ntar gue tiba-tiba dikirim ke Kamboja gitu kan. Wajib diambil ginjalnya. Gitu, nggak ada sama sekali. Nggak ada, ya udah gue naik aja. Naik. Di situ karena itu udah mulai kerasa capeknya. Mulai datang capeknya. Ini gue istirahat di mobil. Tapi nggak ngobrol sama si bapaknya tuh. Itu cowok. Ya bapak cowok lah. Nggak mungkin juga ibu. Ya nggak ngobrol sama sekali. Nggak ngobrol sama sekali. Akhirnya jalan. Ini yang tadi gue bilang. Gue kan setahu gue ya tidak melewati jalan tol, hanya jalan biasa. Ini gue muncul tuh tiba-tiba di Pasteur. Udah di Pasteur. Tol Pasteur. Kalau nggak salah tol Pasteur. Itu pagi-pagi. Nyampe. Dulu kan mall di Pasteur itu kan namanya BTC ya. Ya, Botanika. Kalau yang sekarang Botanika kan. Nah, gue tuh diturunin di seberang si mall itu. Nah, turunin, terus si bapaknya bilang, di sini aja ya. Dekat kan dari sini. Loh, kayak yang tahu aja. Makanya, dekat kan dari sini. Oh iya Pak, makasih ya, kata gue tuh. Makasih ya. Ya udah. Nah ini begitu gue turun dari mobil, ini gue langsung ingat semua. Oh, ini BPC nih, Pasteur ini, kata gue. Ini Pasteur. Ini rasa haus, lapar, capek, sakit badan datang semua tuh. Datang semua itu benar-benar mulai kerasa lah ya. Kayak yang emang kan gue tuh hilang 2 hari gitu ya. Hilang. Ya udah jalan 2 hari ya. Dari Jakarta ke Bandung tuh. Itu mulai kerasa semua. Datang semua ke badan. Akhirnya jalan-jalan karena apa ya, gue nggak mikir harus naik angkot atau gimana gitu ya. Intinya gue tuh pengen buru-buru nyampe rumah. Gue pengen buru-buru nyampe rumah. Gak ada pikiran lain. Karena kan dari Pasteur sampai ke rumah gue kalau jalan ya kurang lebih di setengah jam lah. Akhirnya gue jalan. Terus gue kan
kalau rumah kan di gang. Iya. Terus dari pasir itu gue tuh ada jalan kecil lagi menuju rumah gue kan. Kondisi gue itu di satu jalan yang lumayan gede itu kan saudara semua. Oh. Dari depan sampai ke belakang tuh. Berarti di satu lingkungan itu masih ada ikatan keluarga lah. Iya, kurang lebih lah. Iya. Kurang lebih masih ada ikatan keluarga. Nah ini anehnya kan kalau misal gitu ya, kalau gue misalkan jalan ke depan pasti ada yang kenal lah. Iya. Gue Pipin mau kemana gitu kan. Iya. Gue begitu gue masuk ke jalan yang lumayan gede itu nggak ada sama sekali. Entah itu saudara, entah itu teman gitu ya, temen nongkrong. Memang jalannya melompong gitu aja tuh kayak gimana? Iya. Kalau yang lewat ada. Oh, kalau orang lain ada. Nah, Tapi orang lain dari kerabat itu sendiri nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Akhirnya gue jalan, udah dekat gang tuh. Nah kan di gang gue juga sama, biasanya rame kan anak kecil tuh. Ya, Anak kecil aktivitas lah ya. Terus banyak parkir motor kan. Iya. Di dekat-dekat si rumahnya kan. Itu nggak ada sama sekali. Angin sepoi-sepoi gitu lah. Enak lah gitu ya anginnya. Itu nggak ada sama sekali orang. Di situ pagi kan, karena kan gue nyampe pagi-pagi kan. Iya. Pagi-pagi, gue nggak tahu jamnya jam berapa, cuman ya rasanya pagi-pagi lah. Pagi kasihan. Di gang gue itu nggak pernah kosong. Ya orang-orangnya aktif lah ya. Nggak pernah kosong. Ya minimal ada 1-2 orang lah. Iya, atau anak kecil lah yang paling. Anak kecil yang lari lah gitu, Iya. sambil main gitu kan. Ini nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Akhirnya gue masuk. Karena gue apa ya, senang lah ya, senang udah nyampe dekat rumah. Akhirnya gue lari, nyampe depan rumah, buka pagar, wah tidur gue, pingsan. Habis tenaganya. Di situ kondisi rumah ada siapa? Itu ada semua. Oh, ada keluarga. Ada semua, ada keluarga juga. Ada keluarga juga. Terus pas emang lagi ada nenek gue juga kan di sini. Akhirnya masuk, pingsan, ya itu udah keblank. Jadi nggak ada apa-apa. Cuman gue diceritain sama orang tua gue, begitu gue nyampe rumah ya. Gue nyampe rumah, gue diceritain tuh, gue tuh kayak apa ya? Kalau kata orang sekarang mah kemasukan mungkin kali ya. Oh iya. Nah, jadi gue tiba-tiba ngomong sendiri lah, bukan ngelantur ya. Ngomong sendiri. Oh iya. Ngomong sendiri lah. Terus emang suaranya suara something lah ya, beda lah. Oh, bukan suara lu sendiri gitu. Ini cerita dari orang tua gue ya. Iya. Karena kan gue nggak sadar kan. Si yang Masuk itu. cuma bilang gini, jagain anaknya nih, udah gitu doang. Dia bilang gitu doang. Oh, berarti jatuhnya kayak dari leluhur ya? Gue nggak tahu ya, maksudnya dari leluhur atau lebawah nggak tahu ya. Iya, berarti biasanya kan kayak gitu kan, kalau istilah jagain itu umumnya yang sering gue lihat di Ya, kebanyakan. video-video YouTube gitu kayak gitu biasanya kan. Kondang ya. Iya, leluhur sih. Nah, biasanya, cuman gue nggak tahu ya, nggak tahu itu leluhur atau apa gitu lah. Ya kan cuma ngomong gitu doang, wah dia ya udah normal, normal bisa lagi. Terus ya karena mungkin ya, karena kan di situ banyak keluarga gue gitu ya, banyak yang ngeliatin. Terus wak gue sampai panggil ustad. Sampai panggil ustad, takut kenapa-napa. Oh. Takut kenapa-napa kan, panggil ustad, panggil lah tuh. Terus entah dibacain apa gitu ya, bacain apa. Nah itu gue udah mulai setengah sadar. Bacain apa, bangun, si ustad nanya, "Man, lu buka?" Bukan Buka, itu kan kubur, Pak. Saya nanya, "Siapa ini?" Ya, gue jawab, ya gue Kelvin lah. Iya. Udah normal. Iya. Kira kemasukan lagi ya. Enggak lah. Aku udah mulai setengah sadar. Hanya dibangunin, kasih minum segala macem. Nah di situ gue nangis. Kenapa nangis? Nangis seneng sama nangis sedih. Gue langsung kepikiran, handphone gue nggak ada. Karena kan aset duit digital lah ya sebetulnya. Yeah. Duit digital sama duit apa namanya, duit tabungan lah ya. Iya, tabungan. Kan di situ semua. Iya. Gue juga ada ketakutan kan. Takutnya itu diambil lah. Ya pas waktu gue dihipnotis gitu ya, itu diambil lah, entah itu diulik
ya namanya orang dihipnotis kan pasti begitu ditanya pasti ngomong-ngomong aja. Iya. Ya kan pasti nurutin lah ya. Iya. Gue takut kan di situ entah gue ngasih tahu passwordnya, entah gue itu ngasih tahu apa ID-nya atau gimana gitu ya. Akhirnya gue nangis gitu kan, nangis senangnya gue nyampe rumah, sedihnya gue hilang aset. Iya, campur aduk lah ya. Iya, campur aduk. Udah akhirnya beberapa hari kemudian sempat dicek juga itu hilang semua, aset gue hilang semua. Sampai berapa duit? Ya lumayan lah, ada lumayan. 2 digit, 3 digit, 3 lah. Anjir, bisa bikin pabrik tahu anjir. 3 digit. Ya siapa yang kan nangis pak, gitu pak. Gua aja hilang 200.000 lagi akhir bulan ya ngelamun juga anjir. Udah megang baygon juga di sini. Lu gak pegang baygon? Mah gue sekardus. Oh jadi pas begitu sadar langsung campur aduk lah ya. Antara senang udah sampai rumah ya, juga, terus sedihnya ya aset hilang. Iya, gitu. aset hilang. Itu hilang semua. Makanya ya lumayan lah, gue hampir gila. Iyalah, siapa juga yang nggak stres hilang nominal segitu. Tapi setelah kejadian itu, apa yang lo rasain kayak misalnya jadi baja hitam sih. Wajib. Maksudnya jadi kayak ada ibaratnya kayak entah itu kan suka ada orang yang trauma lah ya untuk keluar kota lagi atau ibaratnya. Ada sih sempat gue sempat trauma kayak jadi kan gue udah dapet kerja nih. Iya. Ada yang ngajakin kan ke Jakarta yuk gitu. ada sempat gue nih ada. Ada sempat trauma nih. Anjing ke Jakarta nih. Takut gue. Karena kena amit-amit gitu ya. Takut gitu kan. Bisa ya ada trauma sedikit lah. Cuman kalau sekarang udah hilang. Kayak misalnya komunikasi sama orang baru nih, kayak orang nggak dikenal, ada trauma ke situ? Kalau trauma sih enggak. Kalau trauma sih karena ada kejadian di kota tersebut, gue traumanya ke kota tersebutnya. Bukan ke orangnya. Bukan ke orang-orang. Bukan ke orangnya. Cuman emang gue lebih aware aja. Lebih aware. Kayak misalkan mau ada yang ngajak ngobrol, ya jangan dulu jawab lah. Ya lihat dulu orangnya seperti apa gitu. Atau minimal ini ya, kalau misalnya ada orang yang nggak dikenal, kita jangan terlalu sendiri banget gitu. Iya, kurang lebih gitulah. Ya bisa ke hipnotis bareng-bareng gitu. Hilang bareng. Bareng gitu kan. Jadi biar adil gitu kan, nggak sendiri. Cuman ya emang kalau misalkan nggak di kota luar, kota sendiri pun ya banyak sebenarnya. Cuman ya tetap ya buat kalian nih yang mau jalan sendiri, mending ditemenin lah minimal gitu ya. Sama kayak waktu kita di sekolah kan, kalau mau ke toilet harus temenin. Gitu. Kecuali boker jangan berdua. Ya minimal temenin. Kalau nggak misalkan lo jalan sendiri, ya minimal jaga diri, terus diusahain pikiran jangan kosong lah. Kalau meskipun pikiran kalian istilahnya kemana-mana gitu ya, lagi nggak parah rubuh lah kalau kata orang Sunda gitu ya. Sebisa mungkin jangan kosong lah intinya. Jangan kosong lah. Nah, tapi ini setelah kejadian itu kan ada kejadian yang tadi yang lu bilang ada sosok yang masuk ke diri lu kan. Entah itu dari leluhur atau apa. Lu nggak coba cari tahu itu dari siapa kayak atau apa gitu. Soalnya kan ini kejadian kan ibaratnya lu lumayan beruntung lah gitu kan, dijagain kan gitu. Lu sempat cari tahu nggak gitu? Kayak kalau cari tahu sih nggak ada. Cuman gue sempat kemimpian doang. Kemimpian sama sosok yang sama tentunya. Sosok yang sama ketemu di jalan itu? Iya, sempat kemimpian. Nggak ngomong apa-apa, itu cuma ngeliatin doang. Udah cuma gitu doang. Tapi ada nggak setelah kejadian itu yang berubah ke diri lu sendiri, entah misal lu jadi kayak gimana gitu? Kalau gue beruntungnya gitu ya, setelah kejadian itu tuh gue lebih aware dan kayak ada alarm tersendiri. Ada alarm tersendiri, kayak misalkan gue jalan sendiri gitu ya kemana, kayak ini gak usah diajak ngobrol nih gitu kan. Buat apa juga gitu, nggak kenal gitu kan. Soalnya gue pernah dengar juga ya dari beberapa orang sih gitu, hanya minoritas orang lah gitu. Jadi kalau setiap orang yang pernah mengalami kejadian yang termasuknya ya bisa dibilang mistis kayak tadi, itu tuh ada sesuatu yang beda dari diri dia. Entah itu dia jadi bisa apa kek,
Contoh aja kayak Ponari. Nah, ya tiba-tiba masuk Iya. batu kan. Iya, ya memang kalau dipikir secara logika ya memang nggak masuk akal juga sih yang kayak gitu. Cuman ya memang begitu adanya ya terjadi gitu. Kalau dari lu sendiri nggak ada. Nggak ada sama sekali sih. Ya paling yang tadi itu ya, yang jadi lebih aware. Lebih aware aja. Ya kayak misalkan contoh salah satunya, contoh kecilnya ya. Gua kayak misalkan mau kemana-mana terus naik motor nih. Kayak ada alarm tersendiri. Kayak misalkan mau ngebut nih, ngebut. Terus mau ada orang nyelip atau orang istilahnya nyebrang gitu ya. Misalnya lampu merah yang terobos, rem gitu. Tapi sebelum itu datang, rem jangan tolong ngebut gitu. Itu ada. Iya. Beberapa kali lah gitu itu ada. Iya. Ternyata ada juga ya kejadian mistis yang hilang diselamatkan kayak gitu. Soalnya gue juga pernah ada sih dari kerabat gue sendiri. Dia tuh kebetulan lagi ada kayak dinas di salah satu kota di Jawa Barat. Nah, dia tuh lagi dinas tuh di dekat daerah pantai. Nah, di pantainya itu kan udah lumayan melegenda juga ya pantainya. Sebut saja Pelabuhan Ratu. Nah, si Miss Green ya? Iya, Miss Green. Nah, jadi ya gue bakal cerita secara singkat aja nih ya. Jadi kerabat gue tuh dia lagi ngaso lah ya, ibaratnya kalau malam-malam kan bisa laki-laki kan suka ngopi gitu kan. Nah, udah menjelang larut malam, teman-temannya tuh pindah ke hotel. Gue duluan ya, lu tidur nggak? Enggak lah, gue ngaso dulu di sini. Nah udah kayak gitu, kata teman itu sampai 1:30 malam tuh dia nggak balik-balik ke hotel. Nah, tapi sempat dicariin tuh. Sempat ditelepon dulu. Biasanya, nah di sini tuh udah mulai curiga. Biasanya kerabat gua nih kalau ditelepon tuh dia fast respon, mau itu di WA, di telepon gitu. Ini nggak ada kabar sama sekali. Mulailah langsung teman-temannya nyari ke daerah pantai, nggak ada. Coba cari di warung kopi, nggak ada. Coba cari di masjid, kalau lagi sholat kan nggak ada. Cari lagi ke pantai, akhirnya nemuin satu barang mirip kerabat gua ini. Sandal. Tapi cuma sebelah. Sebelah lagi nggak ada. Sebelah lagi nggak ada. Udah pakai ikan kayaknya. Iya kayaknya. Nah, dicarilah. Sempat kaget kan lah. Lah ini sandal tapi kok sebelah? Cari lagi sampai jarak sekitar 50 meteran nemu. Jadi kerabat gua tuh sering pakai ibaratnya apa ya? Topi kayak kupluk gitu lah. Iya. Kayak jangkrut lah ya. Iya, kayak Kristianto kayak gitu tuh. Nah, itu tuh identitas dia tuh. Dia tuh sering pakai yang kayak gitu. Ya, ciri khas dia. Lah ini kupluknya. Panik lah. Jadi salah satu temannya langsung lapor polisi. Karena takutnya kenapa-napa kan entah itu. Nggak sempat kepikiran ada hal-hal mistis juga gitu. Nah, muter lagi cari ke pesisir pantai, nemu celananya. Tapi udah sobek. Wah, nah, mikirnya kan sama Om Burhan. Enggak. Jadi celananya udah kayak koyak kayak gitulah. Nah, nggak jauh dari celana itu nemu bajunya, tapi bajunya itu udah dekat air pantai banget. Nah, langsung kan warga nyamperin, kenapa? Ada apa? Tuh, jelasin lah kalau teman hilang tanya. Tadi nemu di sana, nemu sandalnya, terus nemu ini kupluknya, nemu celananya, terus nemu ini baju di sini. Aduh, kenapa bu? Takutnya dibawa. Dibawa apa? Gitu kan? Ini dia bawa. Iya. Takutnya kan, soalnya kan, ya udah sering jadi urban legend juga ya gitu. Udah rahasia umum lah ya. Iya, gitu. Takutnya kan dibawa itu, tuh sosok itu. Cuman kan teman-temannya tuh berusaha mikir, enggak mungkin, mitos gitu. Soalnya kan orang-orangnya termasuk skeptis juga kan. Mikir lagi, kemana ya? Datanglah polisi. Udah datang polisi, langsung olah TKP, kronologinya kayak gimana gitu. Akhirnya sampai besoknya tuh sampai ngerahin Basarnas. Itu hilang berapa hari berarti? Hilang udah sampai 2 hari. 2 harian? Iya, 2 hari. Cuman kan karena harusnya nggak sampai 2 hari dicari itu, biasanya Basarnas tuh udah berapa hari baru dicari kan. Cuman ya karena
mungkin orang-orang itu orang-orang berpengaruh lah ya. Iya. Jadi dicari ke tengah laut gitu. Sampai sekarang nggak ketemu. Oh nggak ada? Sampai masuk Google. Oh iya. Kalian bisa cari itu di Google, orang hilang di pantai Pelabuhan Ratu, orang Cisaranten. Cari aja itu ada di Google. Oh. Ya memang susah dicerna ya, gitu ya. Ibaratnya yang selama ini kita cuma dengar dari cerita, cuma lihat dari novel gitu Iya. atau YouTube kayak gitu. Ya ada ternyata gitu. Ya, Cuma memang susah dicerna juga. Ada kalau secara logiknya gitu ya. Kenapa di pantai nggak boleh pakai baju warna hijau? Bukan karena mistisnya ya. Ya ya. Ini logiknya gitu ya. Karena kan takut nyaru atau nyatu. Nah iya. Itu. Iya. Takut nyatu. Jadi kalau misalkan kita pakai baju hijau, apalagi pakai baju green screen gitu ya. Wajir. Makin samar itu di chromaki. Itu takutnya gitu. Kan kalau misalkan di dekat-dekat pantai, bibir pantai lah ya. Iya. Itu masih kelihatan lah. Cuma kalau misalkan udah ke bawah agak Iya, itu kan jauh, jadi nyaru kan. Iya, ya lautnya kan makin gelap juga. Terus dan faktanya juga itu kerabat gua tuh nggak pakai baju hijau loh. Oh enggak? Enggak, dia pakai baju abu-abu. Oh. Jadi nggak jadi patokan juga kayak orang-orang bilang kan jangan pakai pakaian serba hijau gitu. Enggak. Kalau misalnya ada hal mistis ya mistis, nggak pengaruh pakai baju warna gitu. pink, warna kuning, warna hijau gitu nggak ngaruh. Iya makanya. Perihal yang dulu-dulu warna hijau kayak yang lo bilang tadi kan. Gue kan pernah ada tuh, bukan pernah ada, sering kan. Gitu Iya. kan, kalau misalkan ke pantai tersebut, nggak boleh pakai baju warna hijau kan. Takutnya diambil lah atau di mana gitu. Iya. Soalnya kan yang aslinya ya kayak gitu. Takutnya kalau lagi dicari sama tim SAR nggak kelihatan gitu. Gitu makanya. Ya kayak gitu. Ternyata ya memang sulit dipercaya. Gue juga yakin lah. Kalau semua juga pasti bingung lah kenapa yang kayak gini bisa terjadi. Tapi ya memang begitu ada memang terjadi. Itu. Ya itu pun maksudnya kejadian sama diri gue sendiri. Iya. Itu gue ngalamin. Ya apa ya? Kalau gue dibilang berkah juga enggak. Cuman ya jadi apa ya? Jadi cerita lah buat diri gue sendiri. Iya, pengalaman. Pengalaman juga gitu ya. Ya apalagi buat ceritain ke anak ntar kan papa pernah jalan dari Jakarta sampai Bandung. Iya, melayang. Nah, Gendong. ya kayak gitulah guys, cerita singkat dari kita. Mungkin kedepannya mungkin ada cerita-cerita lebih menarik lagi ya. Dan semoga ini tayang guys ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tayang. Ada kejadian Iya. kayak kemarin lagi. Yes. Insya Allah lah. Karena Iya. ada kucing. Iya, oke, aman ya. Itu. Sampai ketiduran dia. Ya, terima kasih ya Mbak. Nah, jadi gitu aja guys cerita dari kita. Semoga kedepannya ada cerita-cerita lebih menarik lagi dari ini. Pokoknya stay tune terus di channel kita. Pantengin terus ya guys. Oke, terima Sampai kasih. jumpa di next video. Yo. Bye.